Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap berkaitan dengan resensi. Adapun kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.16, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Pada kompetensi dasar keterampilannya 416, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematikanya. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Tentu dalam belajar resensi ini mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, mengapa saya mesti belajar tentang resensi? Apa sih pentingnya? Untuk menjawab pertanyaan kalian, yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan membaca kritis. Dalam mempelajari resensi, kalian akan belajar untuk membaca kritis dan analitis terhadap sebuah karya. Kalian akan diajarkan untuk memahami inti dari suatu karya dan mengevaluasi kualitas dan kekurangan yang ada. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis kalian. Dalam menulis resensi, kalian akan belajar mengungkapkan pendapat secara efektif dan jelas, serta mengorganisir pikiran dan ide dengan baik. Kemampuan menulis yang baik akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik di masa yang akan datang. Yang ketiga, memperkaya kosakata. Kalian akan terpapar dengan berbagai kosakata baru yang digunakan dalam resensi. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Yang keempat, menambah pengetahuan. Dalam mempelajari resensi, kalian akan memperoleh pengetahuan baru tentang buku, film, musik, atau karya seni lainnya. Kalian akan belajar tentang tema, plot, karakter, dan konflik yang ada dalam suatu karya. Dan yang kelima, memperluas wawasan. Resensi biasanya membahas tentang berbagai topik yang berbeda, sehingga kalian akan terbuka pada pandangan dan pemikiran yang berbeda. Hal ini dapat membantu kalian memperluas wawasan dan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda tentang suatu karya. Dengan demikian, mempelajari resensi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kalian karena dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan memperkaya pengetahuan dan wawasan kalian. Pembahasan yang pertama, pengertian resensi. Resensi adalah suatu bentuk tulisan yang berisi kritik dan ulasan atas sebuah karya sastra, seni, film, atau buku. Yang kedua, tujuan resensi. Tujuan dari resensi adalah untuk memberikan ulasan atau pendapat tentang sebuah karya seperti buku, film, atau acara. Resensi dapat membantu orang lain dalam memutuskan apakah mereka ingin membaca, menonton, atau menghadiri karya yang sama. Resensi juga dapat memberikan wawasan dan analisis tentang aspek-aspek tertentu dari karya tersebut, seperti plot, karakter,
tema, dan gaya penulisan atau penyutradaraan. Dengan memberikan resensi yang baik dan informatif, kita dapat membantu orang lain untuk memilih karya yang tepat dan juga memberikan pandangan yang objektif serta kritis mengenai karya tersebut. Dan pada bagian ketiga pembahasan kita kali ini adalah kaidah kebahasaan resensi. Dalam penulisan resensi, tentu kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dari resensi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah objektivitas. Resensi harus ditulis secara objektif, yaitu menggambarkan kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas secara adil dan tanpa prasangka. Resensi seharusnya bersifat objektif dan tidak terlalu subjektif. Kritik yang disampaikan seharusnya didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konsistensi. Gaya bahasa yang digunakan dalam resensi sebaiknya konsisten dan tidak bertentangan dengan pendapat yang disampaikan. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isi resensi. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah akurasi. Resensi harus akurat dan tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Semua informasi harus diperiksa dan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum disampaikan. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu keterbacaan. Resensi harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau sulit dipahami oleh pembaca awam. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah fokus. Resensi harus fokus pada karya yang diresensi dan tidak terlalu banyak menyertakan informasi yang tidak relevan. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu originalitas. Resensi sebaiknya memuat pendapat atau sudut pandang yang orisinal, yang berbeda dari resensi-resensi sebelumnya. Kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu pertimbangan. Resensi harus memberikan pertimbangan yang jelas dan mendalam tentang karya yang diresensi serta menyertakan alasan yang mendukung pendapat yang disampaikan. Dan kaidah kebahasaan resensi yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam resensi harus tepat dan sesuai dengan karya yang diresensi serta tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menghina. Yang bagian keempat, sistematika resensi. Sistematika resensi terdiri dari yang pertama, judul resensi. Judul resensi adalah judul yang menggambarkan karya yang akan direview, seperti judul buku, film, atau musik. Seperti pada yang dalam lingkaran merah. Yang kedua, pengantar. Pengantar adalah bagian pembuka dalam resensi yang berisi tentang informasi umum mengenai karya yang akan direview, seperti pengarang, tahun penerbitan, dan genre. Yang ketiga, sinopsis. Sinopsis adalah bagian dalam resensi yang berisi tentang ringkasan isi karya yang akan direview. Biasanya, sinopsis mencakup pengenalan tokoh, konflik utama, dan bagaimana konflik tersebut dipecahkan. Dan pada bagian keempat, analisis. Analisis pada resensi adalah proses memeriksa dan mengevaluasi secara kritis sebuah karya, seperti buku, film, atau karya seni dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan objektif tentang kualitas dan kekurangan dari karya tersebut. Pada bagian analisis terbagi atas 6. Yang pertama, tema. Tema adalah pesan atau ide utama yang ingin disampaikan dalam karya tersebut. Dalam analisis tema, penulis resensi akan mengevaluasi keberhasilan pengarang dalam menyampaikan tema tersebut. Bagian 2, plot. Plot adalah urutan peristiwa atau cerita dalam karya tersebut.
Dalam analisis plot, penulis resensi akan mengevaluasi seberapa baik plot tersebut terstruktur. Apakah cerita tersebut mudah dipahami? Dan apakah plot tersebut berhasil menarik perhatian pembaca? Bagian ketiga dari analisis yaitu karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh dalam karya tersebut. Dalam analisis karakter, penulis resensi akan mengevaluasi seberapa baik pengarang membangun karakter tersebut. Apakah karakter tersebut terasa realistis dan apakah pembaca dapat memahami karakter tersebut? Pada bagian keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mendeskripsikan ide atau cerita dalam karya tersebut. Dalam analisis gaya bahasa, penulis resensi akan mengevaluasi seberapa baik pengarang dalam menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide dan cerita. Analisis pada bagian kelima yaitu kelebihan. Kelebihan adalah aspek-aspek yang dianggap positif dalam karya tersebut. Dalam analisis kelebihan, penulis resensi akan mengevaluasi aspek-aspek tertentu dan menjelaskan mengapa aspek tersebut dianggap positif atau menjadi kelebihan. Dan bagian analisis yang terakhir adalah kekurangan. Kekurangan adalah aspek-aspek yang dianggap negatif dalam karya tersebut. Dalam analisis kekurangan, penulis resensi akan mengevaluasi aspek-aspek tersebut dan menjelaskan mengapa aspek tersebut dianggap negatif atau menjadi kekurangan karya tersebut. Nah, sekarang kita berada pada bagian sistematika yang kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah berisi tentang pendapat keseluruhan penulis resensi tentang karya yang telah direview. Dan yang keenam, saran. Saran adalah bagian terakhir dari resensi yang berisi tentang saran penulis resensi untuk pengarang atau pembaca yang ingin membaca karya tersebut. Saran ini dapat berupa saran untuk meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam karya atau saran untuk orang yang ingin membaca karya tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan sajikan resensi novel Ayat-Ayat Cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta adalah karya terkenal dari penulis Habibur Rahman El-Shirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Novel ini menceritakan kisah cinta seorang mahasiswa bernama Fahri bin Abdullah Siddiq yang jatuh cinta pada 4 wanita berbeda dalam hidup. Fahri adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia adalah seorang pemuda yang taat beragama dan sangat mencintai Islam. Di Kairo, Fahri bertemu dengan seorang wanita Arab bernama Maria yang membuat hatinya terguncang. Namun, Fahri merasa bahwa ia tidak bisa menjalin hubungan dengan Maria karena perbedaan budaya dan agama mereka. Kemudian Fahri bertemu dengan Aisyah, seorang wanita Indonesia yang juga belajar di Kairo. Aisyah memiliki kepribadian yang kuat dan berani, sehingga membuat Fahri terpesona. Namun, hubungan mereka berakhir karena perbedaan pandangan tentang arti cinta dan pernikahan. Setelah itu, Fahri bertemu dengan Naura, seorang wanita asal Turki yang cantik dan pintar. Naura juga seorang muslim yang taat dan memiliki pandangan yang sama dengan Fahri tentang agama. Namun Fahri tidak bisa menikahi Naura karena ia merasa bahwa pernikahan mereka tidak akan membawa kebahagiaan bagi keduanya. Akhirnya Fahri bertemu dengan Nurul, seorang wanita Indonesia yang juga belajar di Mesir. Nurul adalah seorang muslimah yang soleha dan sangat mencintai keluarganya. Hubungan mereka tumbuh dengan sangat kuat dan Fahri merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Novel Ayat-Ayat Cinta mengajarkan tentang arti cinta yang sebenarnya dalam Islam.
dan menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan seseorang. Meskipun novel ini mengangkat tema yang serius, tetapi Habibur Rahman El-Shirazi berhasil mengemasnya dengan bahasa yang indah dan penuh perenungan sehingga membuat pembaca terpukau. Secara keseluruhan, novel Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah karya yang sangat inspiratif dan layak untuk dibaca, terutama bagi para pembaca yang ingin mencari inspirasi tentang makna cinta yang sejati dan kebenaran dalam hidup. Nah, sekarang mari kita analisis resensi tadi sesuai dengan sistematikanya. Yang pertama, judul resensi: Ayat-Ayat Cinta, novel inspiratif tentang cinta dan keimanan. Yang kedua, pengantar: Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi pada tahun 2004. Novel ini menjadi sangat populer di Indonesia karena menghadirkan cerita tentang cinta yang penuh inspirasi dan nilai-nilai keimanan yang kuat. Yang ketiga, sinopsis. Novel ini bercerita tentang Fahri, seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Fahri memiliki cinta yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Aisyah, wanita yang menjadi pujaan hatinya. Namun perjuangan Fahri untuk mencapai cinta sejatinya tidaklah mudah, terutama karena adanya perbedaan agama dan budaya di antara keduanya. Yang keempat, analisis. Analisis yang pertama adalah tema. Novel Ayat-Ayat Cinta mengusung tema tentang cinta, keimanan, dan perjuangan mencapai impian. Analisis yang kedua yaitu plot. Plot novel ini memaparkan kisah tentang perjuangan Fahri dalam mencapai cinta sejatinya dan juga menjelaskan situasi politik yang tengah terjadi di Indonesia pada saat itu. Kemudian analisis yang ketiga, karakter. Karakter utama dalam novel ini adalah Fahri, seorang mahasiswa yang tekun dan memiliki semangat yang kuat dalam mengejar cinta dan cita-citanya. Aisyah, wanita yang menjadi pujaan hatinya, adalah seorang wanita yang pintar, berani, dan berjiwa merdeka. Analisis yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sederhana, namun mampu menyampaikan pesan-pesan moral yang dalam. Analisis yang kelima yaitu kelebihan. Novel ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah ceritanya yang sangat inspiratif, karakter yang kuat dan berkarakter, serta bahasa yang sederhana namun mampu menyentuh hati pembaca. Analisis yang keenam yaitu kekurangan. Meski cerita dan karakter dalam novel ini sangat kuat, namun terkadang gaya bahasa yang sederhana juga dapat menjadi kurang menarik bagi beberapa pembaca. Kemudian sistematika yang kelima yaitu kesimpulan. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh makna tentang cinta dan keimanan. Novel ini mampu memberikan inspirasi bagi pembacanya serta membuka wawasan tentang perbedaan budaya dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian sistematika yang keenam adalah saran. Saya sangat merekomendasikan novel Ayat-Ayat Cinta untuk dibaca oleh semua orang yang ingin merasakan pengalaman membaca novel yang penuh inspirasi dan nilai-nilai keimanan yang kuat. Namun bagi pembaca yang mencari gaya bahasa yang lebih kompleks, mungkin novel ini tidak sesuai dengan preferensi mereka. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kelas dan saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.